أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي جماعة مصلى الإخوان rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan di dalam kitab Tauhid. Kita masuk kepada bab yang baru, bab nomor 48, yaitu bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullahi awil qur'ani awil rasul. Bab tentang barang siapa yang bersenda gurau, mengolok-olok dengan sesuatu yang padanya ada penyebutan Allah atau Al-Quran atau Rasul. Jadi bab ini ditulis oleh muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah karena masih membahas tentang perkataan-perkataan yang menghancurkan pilar-pilar tauhid. Di antaranya adalah mengolok-olok atau menjadikan bahan candaan yang ada padanya penyebutan Allah, Al-Quran dan Rasulnya. Dan barang siapa yang menghina, mengolok-olok atau menjadikan senda gurau dengan Allah atau dengan ayat-ayatnya atau dengan Rasul yang dia utus ke muka bumi ini, maka hukumnya adalah kafir. Bahkan jika dia adalah orang muslim, para ulama menjelaskan bahwasanya hukumnya murtad dari agama Islam karena al-istihza atau mengolok-olok agama yang meliputi Allah, Al-Quran dan Rasulnya, termasuk daripada hal-hal yang membatalkan Islam. Dan ini ijma' kaum muslimin, atas kesepakatan kaum muslimin. Jadi ini tentu menjadi permasalahan yang sangat penting, karena seseorang itu bisa murtad
bisa batal keislamannya hanya lantaran mereka bersenda gurau, mereka bercanda, menjadikan olok-olokan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghukuminya keluar dari agama Islam. Sebagaimana juga pembatal-pembatal Islam dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab memiliki kitab yang berjudul Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam, dan dia menyebutkan wa'lam anna nawaqidul Islam asyaratun. Ketahuilah bahwasanya pembatal-pembatal Islam itu ada 10. Dan ini perlu kita mengetahui sebagaimana kita mengetahui pembatal salat, sebagaimana kita mengetahui pembatal wudu, maka Islam pun bisa batal dengan 10 hal yang membatalkan keislaman. Yang pertama yang merupakan pembatal keislaman yang ditulis oleh beliau adalah syirik. Perbuatan syirik bisa membatalkan seseorang dari Islam. Yang kedua, menjadikan antara dia dan antara Allah wasilah di dalam berdoa. Yang ketiga, termasuk pembatal keislaman adalah orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Orang yang tidak mengkafirkan orang-orang yang jelas-jelas kemusyrikannya, maka batal keislamannya. Yang keempat, barang siapa yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna daripada petunjuknya, maka orang ini keluar dari agama Islam alias batal keislamannya. I'tiqad, keyakinan. Ada petunjuk selain petunjuk Nabi, dia meyakini lebih sempurna daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, barang siapa yang membenci sesuatu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia benci dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, barang siapa yang istihza, berolok-olok, bercanda, bersenda gurau dengan agama Allah, mengejek agama Allah, yang ketujuh, termasuk pembatal keislaman adalah sihir, perbuatan sihir. Yang kedelapan, membantu orang musyrik dan menampakkan kecintaan kepada mereka. Yang kesembilan, barang siapa yang meyakini bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ke-10, berpaling dari agama Allah. Ke-10 ini merupakan pembatal keislaman, dan satu di antaranya adalah al-istihza, mengolok-olok atau bercanda
dengan agama Allah. Mu'allif rahimahullah membawakan dua buah dalil untuk menunjang judul yang dia sebutkan di dalam bab ini. Yang pertama ayat, yang kedua athar tentang ayat ini juga. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, dan ini di dalam surah Taubah ayat 55 sampai 56. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, yakni mereka ini maksudnya adalah orang-orang munafik, tentang olokan-olokan mereka, candaan-candaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqulunna, niscaya benar mereka akan berkata, innama kunna nakhudu wa nal'ab, sesungguhnya kami mengatakan demikian, mengolok-olok Rasul dan para sahabatnya, itu karena kami bersenda gurau, karena kami hanya bercanda saja, bermain-main. Maka Allah tidak membantah perkataannya, Allah tidak membantah alasan mereka, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kul, katakan hai Muhammad, abillah, apakah dengan Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan terhadap rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian itu bersenda gurau, kalian itu mengolok-olok. Apakah itu dijadiin candaan? Dan ini pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mengingkari. Maka Allah menghukumi mereka, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak perlu kalian meminta uzur. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah iman kalian. Inna'fu an ta'ifatin minkum, sungguh kami memaafkan sebagian di antara kalian dan memberikan azab kepada sebagian yang lain, bi annahum kanu mujrimin, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mujrim. Dari dua ayat ini kita mendapatkan beberapa faidah, di antaranya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui sesuatu. Di antaranya mengetahui
hati-hati orang munafik, sehingga Allah turunkan bantahannya, hukumnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mereka bercanda mengolok-olok. Sebelum mereka mengatakan kami begini, kami begitu, Allah Subhanahu wa taala sudah lebih dulu mengetahuinya dan mengajarkan Rasulnya untuk menjawab seperti apa yang Allah perintahkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi mereka seperti apa yang Allah turunkan dari perintahnya. Ini hukumnya, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah iman kalian. Berarti hukum orang yang bercanda mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dihukumi dengan murtad alias keluar dari agama Islam. Dan ini ayat di dalam Al-Quran. Bahkan al-istihza, mengolok-olok agama, yang meliputi mengolok-olok Allah, mengolok-olok ayatnya, dan mengolok-olok Rasulnya, termasuk kekufuran yang sangat besar. Dan orang yang mengolok-oloknya dikafirkan. Dan di dalam hal ini Rasulullah keras kepada mereka, tidak memberikan uzur, kepada mereka, karena Al-Quran mengatakan qad kafartum ba'da imanikum. Meskipun jika mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Walaupun di dalam permasalahan ini ada beberapa pendapat para ulama tentang apakah taubatnya diterima atau tidak. Orang yang telah terjatuh kepada mengolok-olok agama Allah, pendapat yang pertama diterima. Jadi taubatnya diterima. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini, inna'fu an ta'ifatin. Jika kami memaafkan sebagian, ya. Dan orang yang mengolok-olok agama Allah, orang-orang munafik ini yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dibunuh, tidak dilakukan hukum had. Dan ini menunjukkan taubatnya diterima. Pendapat yang kedua tidak diterima, ditolak. Wajib baginya hukum had, yaitu dibunuh karena dia murtad. Dan ini pendapat sebagian Hanabilah. Tidak diterima pertaubatan mereka. Kalau dikatakan Nabi tidak melakukan had kepada orang munafik, maka mereka menjawab, mereka membantah, karena memang Nabi tidak membunuh orang-orang munafik, karena dikhawatirkan bangsa Arab mengira bahwasanya Rasulullah SAW membunuh sahabatnya sendiri. Karena orang-orang munafik ada di sekitar Nabi, mereka menampakkan iman, tapi menyembunyikan iman di hatinya, kekufuran di hatinya. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama diterima, yang kedua ditolak. Ada pendapat lain, pendapat yang ketiga, taubatnya diterima jika dia menunjukkan keseriusan di dalam taubat dan tidak dibunuh. Ya, ketika dia bertaubat, maka tidak dibunuh di dalam pemerintahan Islam. Tentu yang membunuh ini adalah pemerintahan Islam. Dan pendapat yang keempat, diterima kemudian diperinci. Taubatnya diterima, tapi tetap dibunuh.
ya, tetap dibunuh, diberikan hukum had. Sebab hukuman had di dalam Islam bagi orang yang murtad adalah dibunuh. Jika dia mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam dibunuh. Ya. Tapi apabila dia mencela Allah maka tidak dibunuh. Taubat yang diterima tapi tidak dibunuh. Karena Allah menjelaskan maaf kepada mereka. Adapun Rasul menghina Rasul berarti menghina kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sudah meninggal. Bagaimana memintakan maaf? Dan ini kehormatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dimaafkan, diterima taubatnya, tapi tetap diberikan atau ditegakkan hukum had jika dia yang dihina adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa pendapat para ulama, tapi yang kuat wallahu taala alam adalah pendapat yang ketiga, yaitu dia diterima taubatnya jika memang benar ada keseriusan di dalam masalah taubat mereka. Karena di dalam masalah ini orang yang mengatakan senda gurau tersebut, ya, para ulama meriwayatkan namanya adalah Muqshi bin Himyar. Dan Muqshi bin Himyar ini pada akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Serius taubatnya, bahkan dia mengganti nama dengan Abdurrahman. Dan dia berdoa kepada Allah agar dia mati syahid. Dia dibunuhnya bukan karena had, tapi dibunuh karena mati syahid. Ya, maka dalam sejarah beliau ya dibunuh atau mati syahid di dalam perang Yamamah. Maka ini beberapa asar ya berkaitan dengan masalah taubatnya orang yang ihtiza, bersenda gurau, mengolok-olok agama Allah. Dan menghukumi sesuatu dikatakan bercanda, dikatakan mengolok-olok, tentu batasannya adalah uruf. Ya, apakah dia benar-benar mengolok-olok atau tidak? Karena sebagian ada yang melakukan sesuatu tetapi sebagian tempat mengatakan mengolok-olok, sebagian tempat mengatakan tidak mengolok-olok. Seperti misalkan terhadap Al-Quran, sering kita dapati banyak kaum muslimin meletakkan Al-Quran di bawah. Apakah ini bermakna menghina, mengolok-olok Al-Quran? Mungkin sebagian lain mengatakan iya, sebagian lagi mengatakan saya tidak bermaksud untuk itu menghina, mengolok-olok, justru diamankan ya, karena di sana mungkin ada anak kecil dan lainnya, walaupun yang terbaik adalah ditaruh di tempat yang lebih tinggi. Atau sebagian orang membuka mushaf Al-Quran dengan air liur. Sebagian orang melihat penghinaan kepada Al-Quran, sebagian yang lain tidak mengapa. Nah, ini kembali kepada uruf. Ya, banyak hal-hal demikian kita kembalikan kepada uruf. Apakah itu maknanya mengolok-olok atau tidak? Atau diantara contohnya misalkan terhadap kitab-kitab hadis-hadis Nabi SAW atau kitab para ulama kita taruh di jok motor misalkan. Ini apakah penghinaan? Karena kita duduki. Nah, sebagian mengatakan saya tidak bermaksud mengolok-olok, justru kita taruh di tempat yang aman. Dan kita tidak kita duduki secara langsung, melainkan ditaruh di tempat yang aman di bawah. Ini menjadi permasalahan, apakah ini mengolok-olok atau tidak, untuk kembali kepada uruf di sebagian tempat. Kemudian jamaah sekalian, beliau mu'alif rahimahullah membawakan athar, yaitu an Ibnu Umar wa Muhammad bin Ka'ab wa Zaid bin Aslam wa Qatadah. Dari Ibnu Umar dan dari Muhammad bin Ka'ab dan Zaid bin Aslam wa Qatadah. Zaid bin Aslam wa Qatadah ini tabi'in.
Adapun Abdullah bin Umar dan Muhammad bin Ka'ab adalah sahabat. Dakhala hadisu ba'dihim fi ba'din. Masuk hadis sebagian mereka dari sebagian yang lain. Maksudnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab meriwayatkan hadis ini dari jalur-jalur mereka yang sangat banyak. Dan menyusunnya, mu'alif ini menyusun riwayat-riwayat mereka menjadi satu bacaan sehingga enak dipahami. Annahu qala, bahwasanya qala rajulun fi ghazwati Tabuk, berkata laki-laki di dalam perang Tabuk. Perang Tabuk adalah perang yang terakhir diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kisahnya panjang, ya, tentang perang Tabuk. Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin memerangi bangsa Romawi. Dan jumlahnya sangat banyak yang disiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak kisah terjadi di dalam sepanjang perjalanan Tabuk karena jaraknya sangat jauh. Berkata laki-laki, dan dalam riwayat atau penafsiran para ulama, laki-laki di sini adalah Mukhsi bin Himyar yang tadi saya jelaskan. Apa kata beliau? Kata dia, ma ra'ayna misla qurra'ina haula. Tidaklah kami melihat permisalan qurra'ina haula, para qurra, para pembaca Al-Qur'an ini, arghaba butunan, lebih condong kepada perut, ya, lebih condong kepada perut, maksudnya suka makan, doyan makan ini orang, maksudnya mengolok-olok. Wala aqzaba al-sunan, dan tidak ada yang lebih berdusta lisannya. Wala ajbada 'inda liqa, dan tidak ada yang lebih pengecut ketika bertemu dengan musuh. Yakni maksudnya Rasulullah wa ashabahul qurra. Maksud lakob-lakob ini, olokan-olokan ini ditujukan kepada Rasulullah dan sahabat-sahabatnya yang ahli baca Al-Quran, ahlul qurra. Diolok oleh orang ini. Faqala lahu Auf bin Malik, maka berkata kepadanya Auf bin Malik. Apa kata Auf bin Malik? Tentu dia mengingkari perkataan orang ini. Kadzabta, engkau telah berdusta, enggak benar demikian. Walakinnaka munafiqun, kata Auf bin Malik, akan tetapi engkau adalah seorang munafik. Karena enggak mungkin orang beriman keluar di dalam lisannya penghinaan kepada Rasulullah, mengolok-olok, bersenda gurau, bercanda, ya, dengan mengatakan kalimat demikian, kecuali dia adalah orang munafik. La akhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar aku akan laporkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dhahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu. Maka Auf bin Malik ini mendengar perkataan orang tersebut mengolok-olok Rasulullah dan para sahabatnya, dia pergi menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan hal ini. Dilaporkan kepada ulil amri, dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbuatan orang ini. Fa wajadal Qur'an qad sabaqahu. Maka belum nyampe Auf bin Malik ini mengabarkan tentang kejadian ini, maka wahyu sudah turun tentang mereka. Fa wajadal Qur'ana qad sabaqa, dan dia mendapati Al-Qur'an sudah mendahuluinya, artinya sudah turun, ya, diwahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sementara Auf bin Malik belum nyampe. Faja'a dzalika ar-rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Maka datang laki-laki tersebut, yakni laki-laki yang mengolok-olok itu maksudnya adalah bercanda, melihat atau mendengar ayat ya dalam surat Taubah ini yang tadi kita bacakan. Maka laki-laki tersebut datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qadir tahala wa raqiba naqatahu. Nabi udah siap-siap untuk berangkat. Ya. Berangkat pulang, ya, untuk pulang dari perang Tabuk. Karena perang Tabuk tidak terjadi peperangan. Tidak terjadi peperangan karena Romawi enggak jadi datang. Faqala, maka Rasulullah maka dia berkata kepada ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innama kunna nakhudu wa natahaddatsu hadisar raqbi naqta'u bihi anna tariqa. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini cuma senda gurau. Kami ini cuma berbicara seperti layaknya pembicaraan orang yang safar. Ketika jenuh dari safarnya kami berkelakar, bercanda, bersenda gurau, ngomong seperti itu ya Rasulullah. Qala Ibnu Umar menambahkan riwayat ini, ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan binis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa innal hijarata tanqubu rijlaihi. Kata Ibnu Umar, seakan-akan aku melihat dia itu bergelantungan di tali kekangnya onta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya saking dia meminta uzur, meminta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sudah menunggangi ontanya, dan laki-laki ini mengejar Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil minta maaf, bergelantungan di tali kekangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa innal hijarata tanqubu rijlaihi, bahkan kakinya itu kebentur dengan batu, terseret dengan batu, saking menunjukkan cepatnya dia berjalan mengejar Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil minta maaf. Wa huwa yaqul, dan dia sambil mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya Rasulullah, kami mengatakan ini cuma senda gurau ya Rasul. Nakhud wa nal'ab, main-main doang. Fayaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya kalian bersenda gurau? Ma yaltafit ilaihi wa ma yaziduhu alaih. Dan Nabi tidak menoleh sedikit pun kepada orang ini dan tidak menambahkan perkataan kecuali ayat yang tadi dibacakan, wa billahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Artinya permintaan maaf dia tidak diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini sangat jelas kepada kita sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam keras kepada musuh-musuh Islam, yakni orang-orang kafir ya yang mengolok-olok agama Islam. Dari hadis ini kita dapati beberapa fawaid, di antaranya orang yang bercanda mengolok-olok Allah dan Rasulnya atau Al-Quran, irtadda an dinil Islam, dia murtad dari agama Islam, riddatan tunafit tauhid, keluar dari agama Islam yang menghilangkan tauhid. Karena tidak mungkin kalimat ini keluar kecuali hatinya kufur. Maka ini perkataan yang ringan, perkataan yang senda gurau, tapi bahaya dan akibatnya fatal. Maka jangan kita bercanda, bersenda gurau
dengan area ini, ya, karena fatal akibatnya. Jangan jadiin Allah, ayat-ayat dan Rasulullah sebagai bahan candaan, karena hukumnya ngeri, ya, bisa menyebabkan seseorang itu keluar dari agama Islam. Karena mereka, para rasul, para sahabat, qurra, ahli baca Quran, adalah orang-orang yang bertauhid, dan selayaknya orang-orang yang bertauhid mengagungkan mereka, menghormati mereka. Ketika Allah disebutkan, Al-Quran disebutkan, para rasul disebutkan, para malaikat disebutkan, jangan jadiin mereka ini sebagai candaan. Justru kita takzim kepada mereka, kita hormati, kita agungkan mereka sebagaimana mestinya. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam masalah ini, seandainya di dalam hatinya ada iman, maka iman tersebut mencegah dia berbicara demikian. Dan ini juga menjelaskan kepada manusia, terkadang seseorang itu dikafirkan karena suatu kalimat yang dia katakan atau amalan yang dia amalkan, meskipun tidak bermaksud demikian, apalagi hatinya mengiyakan. Maka hati-hati, jangan jadikan wilayah ini sebagai bahan materi ejekan, candaan. Dan sepatutnya kita takut kepada kemunafikan. Kita takut kepada kemunafikan, karena ini merupakan sifat-sifat orang munafik, yaitu bercanda dengan agama Allah, berkelakar, menunjukkan mereka tidak menghormati Allah dan Rasulnya, dan tauhidnya dipertanyakan. Berkata Ibnu Abi Mulaikah, adraktu salasina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Aku mendapati 30 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua dari mereka yang aku temui, 30 sahabat itu semuanya takut kepada kemunafikan terhadap dirinya. Jangan-jangan saya orang munafik, jangan-jangan hati saya terjangkit penyakit nifak. Dan di antara ciri kemunafikan adalah bercanda dengan Allah, Rasulnya, dan ayat-ayatnya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, di antara fawaid daripada hadis ini, bahwasanya pembatal-pembatal keislaman tidak dimaafkan meskipun sekedar bercanda. Meskipun dia bercanda, karena alasan bahwasanya kami cuma bercanda ya Rasulullah, tidak diterima, tetap dihukumi. Dan Allah Maha tahu apa yang ada di hati mereka. Jadi tidak ada alasan, kami kan cuma bercanda. Tidak boleh, tetap tidak boleh. Jika dia mengetahui bahwa itu adalah syariat, batal keislamannya, dan wajib baginya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali orang yang tidak mengetahui bahwa itu adalah syariat Allah,
Dia tidak mengetahui bahwa ini adalah syariat Allah, kemudian dia bercanda dengan hal tersebut, dia tidak mengetahuinya. Maka ini ada uzur bagi mereka. Jika orang-orang yang mengetahui bahwa ini adalah syariat, jilbab adalah syariat, jenggot adalah syariat, ya, sunnah yang lainnya adalah syariat, dia tahu, kemudian dia candai, dia olok-olok dengan makna menghina, maka dia telah kufur setelah iman mereka. Meskipun alasannya kami cuma bercanda, maka jangan jadikan candaan, ya, termasuk juga orang-orang soleh, ya, karena orang munafik ini bukan hanya menghina Rasul, yakni menghina ulamanya, para sahabat. Maka demikian juga kita tidak boleh menghina para ulama, ya. Jika yang kita hina adalah pribadinya, maka tidak sampai kepada kekufuran. Tapi yang kita hina adalah perkataannya, yang itu merupakan sunnah, yang itu merupakan syariat, maka ini letak kekufuran di situ. Yang ketiga, kita ambil fawaid daripada hadis ini, wajibnya mengingkari kemungkaran. Karena sahabat yang lain yaitu Auf bin Malik mengingkarinya, maka demikian juga kita. Jika kita mendengar sahabat kita, teman kita, kaum muslimin mengolok-olok agama Allah, kita ingkari. Jangan kita dengarkan, malah kita tonton, ya, kita simak, ketawa. Kita khawatir kita termasuk daripada mereka, maka ingkari, minimal tinggalkan. Jika ada orang yang menjadikan agama Allah sebagai candaan, karena gak main-main, ini permasalahan yang serius, meskipun mereka bercanda. Maka wajib bagi kita mengingkari kemunkaran, seperti Auf bin Malik mengingkari dengan mengatakan, kazab, engkau berdusta, ya, aku akan laporkan ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, orang yang tidak mengingkari kekufuran atau tidak mengingkari kemusyrikan, maka dia termasuk orang yang kafir juga, keluar dari agama Islam. Karena di antara pembatal Islam tidak mengkafirkan orang kafir atau tidak mengkafirkan orang musyrik. Pelajaran berikutnya atau fawaid berikutnya dari hadis ini, kita disuruh menyampaikan atau melaporkan kemaksiatan kepada ulil amri, dan ini tidak bermaksud atau tidak dikatakan adu domba, melainkan ini adalah nasihat. Jadi ketika ada kemunkaran, laporkan sama pemerintah, laporkan kepada ulil amri, dan ini merupakan bagian daripada nasihat. Karena sahabat tidak menghukumnya sendiri, melainkan dilaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fawaid berikutnya di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita wajibnya kita menghormati ahlul ilmi, menghormati para ulama. Karena para ulama dikatakan warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Maka jangan kita menghina para ulama dengan mengatakan ulama ini hanya taunya haid dan nifas, tidak tahu hukum waqi'. Maka ini penghinaan kepada mereka, karena mereka adalah orang-orang yang menyampaikan risalah Rasul sallallahu alaihi
wasallam. Mereka orang yang terhormat. Seharusnya orang yang bertauhid mengagungkan mereka, bukan mengolok-olok, menghina atau mentertawakannya. Karena kejadian orang munafik ini bukan hanya menghina Rasul, tapi menghina sahabat-sahabat Rasul ahlul qura. Ya, orang yang qurra, orang yang ahli baca Quran. Dan tadi saya katakan menghina para ulama dikatakan kufur jika yang dia hina adalah berkaitan dengan syariat. Jika yang dia hina adalah pribadi si ulama tersebut, maka ini hanya keharaman saja, tetapi tidak sampai kepada kekufuran. Kemudian fawaid berikutnya dari hadis ini menunjukkan kepada kita mukjizat dari beberapa mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu diturunkannya wahyu. Sebelum berita itu sampai kepada Rasul, wahyu sudah mendahuluinya. Dan yang terakhir, hadis ini menjadi dalil wajibnya kita untuk memiliki sifat tegas dan keras kepada musuh Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara sifatnya adalah asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam itu keras kepada orang-orang kafir sikapnya dan berkasih sayang di antara mereka, ini orang-orang mukmin. Allah juga berfirman, ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai nabi, perangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, waghluz alaihim, dan keras kepada mereka, sikapnya keras kepada mereka. Ya, jangan terbalik, keras kepada kaum mukminin, lembek kepada orang-orang kafir. Ya, dan ini sifat dan sikap orang-orang mukmin, ya seperti sifat dan sikapnya Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Mungkin ini jamaah sekalian yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan masalah mengolok-olok agama Allah. Hukumnya adalah murtad, keluar dari agama Islam. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.